bahwa saudara-saudara yang ingin meminjam uang atas dasar program KUR di bawah 100 juta, kalau sama dengan 100 juta, maka tidak dibutuhkan jaminan. Pendek aja, janji saya cuman bukan pengumuman, respons, pemberitahuan ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun ke perbankan. Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di mana boleh disebutkan ya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu, jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan ikut rapat di atas ya, langsung balik lagi kamu kita langsung kirim. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonominya bisa bergerak. Oke, itu dari saya, pendek saja. Ada pertanyaan? Kalau untuk BSI 10 triliun itu apa Pak? Dibandingin Mandiri dan yang lain kan 50 triliun Pak. Size banknya dan kenapa BSI ikut, karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Pak, nanti itu ditaruhnya itu duit pemerintah itu dalam bentuk deposito atau apa sih Pak? Apa namanya? Deposit on call, artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat. Ya, pokoknya cukup seperti giro, cukup liquid. Ada tenornya nggak sih Pak? Nggak ada. Suka-suka saya. Itu bisa ditarik kembali gitu Pak? On call. Tapi kita bisa hitung kan seperti apa likuiditas kita. Jadi harusnya di perbankan cukup aman kalau memakai uang itu. Sore ini udah masuk. Nggak ada aturan khusus. Oh, KMK dikit untuk internal aja KMK. Tapi untuk banknya nggak ada aturan. Pak, memastikan bahwa banknya tidak memakai untuk beli SBN itu perlu ada aturan juga nggak Pak? Kita himbau seperti itu. Himbau Pak, bukan aturan. Ya kalau nggak ikut awas. sudah ada kita himbau seperti itu. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari? Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Karena ada cost sekitar 4% ya costnya. Kalau dia nggak keluar kredit kan dia harus bayar uang cost itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Pak, kalau saya lihat di LKPP kan saldo kita di 2024 457 triliun Pak. Nah sebelumnya kan sudah dipakai oleh koperasi desa 16 triliun dan dipakai untuk defisit tahun ini sebesar 58 triliun Pak. Berarti sisanya jika dikurangkan dengan 200 triliun itu sisanya tinggal 155 triliun Pak. Sal yang tersisa di Ada lebih dari itu karena selain itu kan ada juga anggaran yang belum dipakai tahun ini. Jadi angkanya bergerak terus. Oke, tapi ada besaran nggak Pak sisa setelah dipakai 200 triliun itu sisa berapa di Ini yang kita pakai bukan sil Pak. Ya, Pak. Enggak, uang kita aja tapi dipindahin. Jadi betul-betul variasi tergantung pendapatan pajak kita. Tapi saya yakin begini, begitu ekonomi jalan, pajak juga akan masuk lebih besar lagi. Jadi saya nggak takut terhadap kondisi likuiditas pemerintah misalnya. Pak, karena bentuknya deposito, jadi dana ini bisa, maksudnya kan karena berkurang di salnya itu kan dana emergency. Jadi kalau Enggak. Ini bukan dana emergency, dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk pembelanja, tapi belum dibelanjakan, sementara ditaruh di bank sentral. Jadi perbankan nggak bisa memiliki akses ke dana itu. Kalau saya tahu di komersial bank kan, bank bisa memakai itu kalau kita belum pakai. Tujuannya itu, menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak. Pak, kan sempat tadi sebelumnya melihat ini akan mungkin bisa naik, bisa turun lagi 200 triliun ini. Itu ada diberi waktu nggak? Bisa naik. Oh bisa naik, maksudnya review untuk policy. Kalau saya bilang bisa turun lagi, stimulusnya nggak jelas nanti. Mereka bank akan bilang, saya nggak akan pakai karena Anda bentar lagi narik lagi. Enggak, bisa naik dan bisa naik. Pak Menteri beri waktu nggak untuk review untuk nanti kira-kira menambah itu di
setelah berapa bulan atau? Kita lihat, ini kan 200 triliun saya perkirakan gelombang pertama. Tapi kalau saya dengan itu ekonominya bisa berjalan dengan baik, likuiditas bertambah, dan ada bantuan dari Bank Sentral juga, mestinya sih kita akan tambah lagi. Tapi kalau masih kurang, kita akan masukkan lagi. Kan yang jadi patokan saya adalah base money atau primary money ya. Saya dibilangnya M0 katanya. Itu yang jadi patokan saya. Itu yang saya monitor nanti. Karena itu menggambarkan persis gerakan ekonomi seperti apa. 200 triliun ya, itu sudah beredar di 5 bank himbara atau bank-bank konvensional, bank milik negara Indonesia seperti di BRI, di BNI, di Mandiri, di BTN, dan di BSI. Ada 5 bank yang telah disalurkan oleh Menteri Keuangan untuk dana yang mau diputarkan. Dan apa dampaknya hal ini dan apa tujuan dari hal ini juga. Nah, ini buat teman-teman semuanya, seperti cuplikan yang sudah Anda tonton di awal tadi. Di sana Bapak Menteri Keuangan kita yang baru itu sudah menerangkan dan menjelaskan juga gitu loh. Bahkan pay letter yang seharusnya digunakan untuk dana mendesak saja, tapi pada akhirnya pay letter menjadi senjata yang sangat ampuh yang akan melumpuhkan ekonomi rakyat Indonesia. Dan itu memang terbukti loh. Bahkan updatean terbaru yang saya perhatikan seperti yang diupdate oleh OJK aja, totalnya mencapai 28, sekian juta masyarakat Indonesia telah meminjam di pay letter. Ini sebuah musibah yang sangat besar. Mungkin ini target dari OJK, tapi ini musibah. Kenapa ini musibah? Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan literasi yang tepat, yang masih memiliki SDM yang rendah dalam tentang pengelolaan dari pay letter itu sendiri gitu loh. Dan akhirnya mereka selalu terjebak dengan praktik gali lubang tutup lubang. Kalau sudah terjebak dalam praktik gali lubang tutup lubang, itu mustahil mereka bisa keluar dengan keadaan baik-baik saja. Ya, sama-sama kita perhatikan hari ini berapa banyak orang-orang yang menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup lagi membayar di pinjaman online. Ya, pinjaman online adalah musuh yang sangat serius. Ya, saya sangat setuju kalau memang ini harus diperangi oleh masyarakat, oleh pemerintah, saya sangat setuju gitu loh. Karena di era Menteri Keuangan yang baru, ini hampir atau nyaris tidak digubris. Dan saya berharap untuk Menteri Keuangan, ya Bapak Purbaya, mungkin Bapak yang diberi mandat langsung oleh Bapak Presiden Prabowo, tapi Bapak juga memperhatikan, Bapak tujuannya baik untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Ya, di beberapa era presiden Bapak selalu terpakai, mulai dari Bapak SBY ya sampai sekarang di Bapak Prabowo. Mungkin sempat terhenti di eranya Bapak Jokowi. Ya, tapi di Bapak Prabowo, Bapak terpakai lagi. Yang harus Bapak perhatikan dengan serius, mungkin waktu Bapak menjabat sebagai menteri, ya, itu Bapak tidak meninjau lagi di soal pinjaman online dan pay letter. Tapi Bapak cukup lama menduduki LPS. Ya, di sana Bapak pasti mengawasi lalu lalangnya seperti apa tindakan pinjaman online yang menghancurkan ekonomi rakyat. Sampai detik ini saya yakin ya, lebih dari 70% atau 80% orang yang sudah meminjam di pinjol menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup. Dan saya pun berharap dengan adanya dana yang Bapak salurkan ke bank-bank tersebut, itu dapat memang disalurkan kepada masyarakat untuk kebutuhan produktif, tapi diharapkan persyaratannya jangan terlalu rumit. Dan habis itu ada peraturan Menteri UMKM yang menyampaikan pinjaman 1 juta sampai 100 juta itu tidak boleh pakai anggunan. Tapi kenyataannya yang terjadi, kita dengar pernyataan dari anggota DPR RI ini menyatakan tentang seperti apa tindakan bank di lapangan. Bahwa saudara-saudara yang ingin meminjam uang atas dasar program PUR di bawah 100 juta, sama dengan 100 juta,
maka tidak dibutuhkan jaminan. Seminggu setelah saya posting, saya menerima protes yang luar biasa dari masyarakat. Ternyata mereka datang, dalam kita umumkan di medsos, mereka datang ke bank-bank itu kan berbahagia nih. Mereka pikir ada perubahan aturan. Ternyata dia bilang bukan hanya agunannya yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit. Mereka yang datang itu malah tidak dapat. Dan biasanya malah justru kata mereka nih Pak Menteri, justru yang dapat tuh orang itu juga. Jadi karena itu saya minta ini, jujur aja ini para perbankan yang hadir di sini nih, terutama BRI, Bapak itu yang paling banyak dapat. Kami evaluasi setiap tahun Bapak yang paling banyak. Kemarin tuh tahun lalu 280 triliun. Kalau nggak salah Bapak dapat berapa puluh triliun tuh? 175 triliun tuh Bapak absorb itu dananya tuh. Dapat berapa persen? 10% kan untungnya kan? Subsidinya berapa? 10% kan? Maksudnya yang dari negara ke dia. Kalau 175 berarti kan dia dapat berapa? 17,5 triliun. Berapa Bapak kasih pada orang-orang miskin? Ini saya nggak mau ini yang begini-begini. Mohon maaf nih kalau memang bisa ini dibuat kesimpulan rapat bahwa kalau memang tidak bisa dibenahi cara untuk memberikan kur kepada masyarakat, bahwa kur itu kita akan evaluasi, bisa jadi nanti caranya bukan kayak gitu lagi. Ya bisa jadi nanti kita kasih apa kayak gitu lembaga apa. Orang pada minjam 15 juta, 20 juta saja nggak dikasih, aneh nggak coba? Pakai jaminan segala. Mau jaminkan apa? Dia nggak punya duit. Dia cuma mau jual sayur. Dia cuma mau jual ikan. Nah, kurang lebih seperti itulah praktek yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan. Pinjaman bahkan 5 juta aja itu masih harus ada anggunan berupa BPKB motor ataupun sertifikat tanah. Sampai 10 juta, sampai 15 juta, sampai 20 juta. Bahkan persyaratannya sangat rumit. Kalaupun ada masyarakat yang mendapatkan pinjaman 1-100 juta tanpa anggunan, tapi orangnya selalu nasabah-nasabah yang lama. Jadi nasabah baru tidak diberikan kesempatan. Alhasil, kesempatan untuk nasabah baru selalu beranjak tidak keluar dari ranahnya pinjaman online dan pay later. Mereka butuh dana instan. Mereka butuh dana mendesak untuk mensuntik lagi usaha mereka yang mulai mangkrak. Usaha mereka yang mulai tidak jalan. Dan inilah yang kalau bisa dijadikan PR besar, PR serius oleh Bapak Menteri kita yang baru. Ya, kalau memang benar-benar ingin menyelamatkan ekonomi Indonesia, pinjaman online mungkin perlu direvisi ulang atau perlu ditinjau ulang. Berapa yang layak dan berapa yang tidak layak. Kalau sesingkat pengetahuan saya, kalau Bapak benar-benar serius untuk menyeleksi pinjaman online, ya, setengah dari pinjaman online itu akan layak untuk diblokir. Setengah dari pinjaman online yang resmi ada di OJK, setengah dari itu layak untuk dihapus. Ya, tapi OJK terlalu memaksakan. OJK seakan tidak peduli apapun keluh kesah dari masyarakat. Bagi OJK bagaimana target ini selalu bisa tercapai. Bagi OJK bagaimana caranya supaya pinjol ini tetap aja mendapatkan keuntungannya besar dari rakyat ini. Ya, kerja OJK ya himbauan. Adapun aturan, OJK tidak mengawasi secara tegas. Apakah aturan ini sudah dipraktekkan, apakah aturan ini sudah dipatuhi, OJK tidak peduli dengan hal tersebut. Mungkin melalui video ini saya sampaikan sama Bapak, mudah-mudahan Bapak setelah memperbaiki ekonomi, setelah menyalurkan dana kepada bank-bank yang Bapak sebutkan tadi, Bapak juga mulai menyeleksi ulang tentang pinjaman online atau pinjaman daring yang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, dan pay letter yang beredar hari ini itu seakan-akan hanya untuk menjerat masyarakat kelas ke bawah, ya, menghancurkan ekonomi mereka, sehingga tidak lagi digunakan pay letter ini dalam kebutuhan mendesak, tapi lebih banyak kepada flashing dan gaya hidup. Bagaimana caranya Bapak menekan ini, dan bagaimana juga Bapak memanggil semua pemilik-pemilik pay letter ini untuk lebih memperketat lagi seleksi untuk calon borrower mereka. Nah, teman-teman semua yang menonton, silahkan isi di dalam kolom komentar apa harapan Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.